Di balik jendela kaca yang buram oleh sisa embun pagi, seorang wanita duduk terpaku meratapi puing-puing asmara yang baru saja hancur berkeping-keping tanpa sisa. Namun, di tengah kesunyian yang mencekam dan luka yang meradang, sebuah kehadiran tak terduga akan datang membawa cahaya, mengubah kegelapan menjadi pelangi yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dunia maya seakan berhenti berputar pada hari Selasa yang kelabu itu. Ruang tamu apartemennya yang biasanya hangat dengan aroma lilin aromatik, kini terasa dingin dan asing. Di atas meja kayu jati yang permukaannya mulai kusam, tergeletak sebuah surat singkat yang menghancurkan seluruh rencana masa depannya. Aris, pria yang telah menemaninya selama 7 tahun, pria yang ia pikir akan menjadi pelabuhan terakhirnya, pergi begitu saja tanpa kata pamit yang layak. Hanya ada deretan kalimat dingin yang menyatakan bahwa perasaan itu telah menguap, meninggalkan Maya dalam pusaran kehampaan yang menyesakkan dada. Setiap sudut ruangan itu seolah berteriak, mengingatkannya pada tawa yang pernah menggema, pada janji-janji yang kini hanya menjadi sampah memori. Maya merasakan sesak yang luar biasa, seolah-olah oksigen di sekitarnya telah habis disedot oleh kenyataan pahit yang harus ia telan bulat-bulat. Ia mencoba menangis. Namun air matanya seakan telah mengering, menyisakan perih di sudut mata dan kekosongan yang menganga di dalam jiwanya. Hari-hari berikutnya berlalu seperti film bisu dengan warna yang memudar menjadi abu-abu. Maya menjalankan rutinitasnya seperti robot. Bangun pagi dengan mata sembab, pergi ke kantor dengan langkah gontai, dan kembali ke rumah untuk menatap langit-langit kamar hingga fajar menyingsing. Ia kehilangan selera makan. Bahkan hobi melukis yang dulu menjadi napasnya, kini terasa seperti beban yang amat berat. Kanvas-kanvas putih di sudut ruangan hanya menatapnya dengan nanar, seolah ikut berduka atas hilangnya warna dalam hidup sang pemilik. Teman-temannya mencoba menghibur, menelepon berkali-kali. Namun Maya memilih untuk menarik diri ke dalam cangkang kesendiriannya. Ia merasa bahwa hatinya telah mati, dan tidak akan pernah ada lagi ruang untuk siapapun di sana. Baginya, cinta hanyalah sebuah jebakan indah yang pada akhirnya akan meninggalkan luka yang tak kunjung sembuh. 3 bulan berlalu dalam kesunyian yang monoton. Hingga suatu sore yang hujan, Maya memutuskan untuk keluar rumah sekadar mencari udara segar. Ia berjalan tanpa arah di bawah payung hitamnya, melewati trotoar yang basah, dan genangan air yang memantulkan lampu-lampu kota yang mulai menyala. Langkah kakinya membawanya ke sebuah kedai kopi kecil di sudut jalan yang belum pernah ia kunjungi sebelumnya. Kedai itu bernama Aksara dan Rasa, sebuah tempat sederhana dengan dinding bata ekspos dan rak-rak buku yang memenuhi dindingnya. Aroma kopi Arabica yang dipanggang sempurna bercampur dengan bau kertas tua memberikan sensasi tenang yang sudah lama tidak ia rasakan. Maya memesan secangkir coklat panas dan duduk di pojok ruangan, berharap bisa bersembunyi dari dunia luar sejenak saja. Saat itulah ia melihatnya, seorang pria duduk di meja seberang, tenggelam dalam sebuah buku sketsa besar. Pria itu memiliki rambut yang sedikit berantakan dan mengenakan sweater coklat tua yang tampak nyaman. Ada ketenangan yang aneh terpancar dari wajahnya saat jemarinya dengan lincah menggerakkan pensil di atas kertas. Maya memperhatikannya tanpa sadar, mengamati bagaimana pria itu sesekali mengerutkan kening atau tersenyum tipis pada hasil karyanya sendiri. Tiba-tiba, pria itu mendongak dan mata mereka bertemu. Maya merasa kikuk dan segera mengalihkan pandangannya ke arah jendela, namun pria itu justru tersenyum amah dan mengangguk kecil. Senyum itu tidak terasa mengancam atau menggoda. Itu adalah senyum yang tulus, seolah ia mengerti beban yang sedang dipikul oleh bahu Maya yang layu. Hujan di luar sepertinya tidak akan berhenti dalam waktu dekat. Suara pria itu memecah keheningan, rendah dan menenangkan. Maya menoleh kembali, sedikit terkejut karena diajak bicara oleh orang asing. "Ya, sepertinya begitu," jawab Maya singkat. Suaranya terdengar parau karena jarang digunakan untuk berbincang lama. Pria itu berdiri, membawa buku sketsanya, dan bertanya dengan sopan apakah ia boleh duduk di kursi di depan Maya karena meja lain mulai penuh oleh pengunjung yang berteduh.
Dengan ragu, Maya mengangguk. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Elian, seorang arsitek yang hobi menggambar sketsa wajah orang-orang di tempat umum. "Jangan khawatir, aku tidak sedang menggambarmu tanpa izin," canda Elian sambil menutup bukunya, membuat Maya sedikit tersenyum untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan. Percakapan mereka mengalir begitu saja, mulai dari hal-hal remeh seperti rasa coklat panas di kedai itu, hingga topik yang lebih dalam tentang seni dan kehidupan. Elian memiliki cara bicara yang unik. Ia mendengarkan dengan seluruh perhatiannya, membuat Maya merasa dihargai. Elian tidak bertanya mengapa mata Maya terlihat begitu sedih atau mengapa ia tampak begitu rapuh. Ia hanya bercerita tentang kegagalannya dalam beberapa proyek besar dan bagaimana ia belajar untuk melihat keindahan dalam reruntuhan. "Sesuatu yang hancur bukan berarti tidak berharga lagi," kata Elian sambil menatap lurus ke mata Maya. "Terkadang, kehancuran adalah cara alam semesta memberi ruang bagi sesuatu yang jauh lebih baik untuk tumbuh." Kalimat itu menghantam jantung Maya dengan keras, meruntuhkan sedikit demi sedikit tembok pertahanan yang ia bangun dengan susah payah. Pertemuan di kedai kopi itu bukanlah yang terakhir. Elian secara halus mulai masuk ke dalam kehidupan Maya. Mereka mulai sering bertemu, bukan karena janji yang formal, melainkan karena frekuensi yang seolah diatur oleh takdir di kedai yang sama. Elian mengajak Maya untuk kembali menyentuh kuas lukisnya. Suatu hari, ia membawa sebuah kanvas kosong ke taman kota dan menantang Maya untuk melukis apapun yang ia rasakan saat itu. Awalnya Maya menolak, tangannya gemetar memegang kuas yang sudah berdebu. Namun Elian tetap di sampingnya, menggambar sketsa pohon-pohon besar yang menaungi mereka. Dengan ragu, Maya menolehkan warna biru tua di atas kanvas, melambangkan kesedihannya. Namun perlahan, di bawah dorongan lembut Elian, ia mulai menambahkan warna kuning, jingga, dan sedikit merah muda. Ia melukiskan badai yang mulai mereda dengan semburat cahaya matahari yang mengintip di balik awan. Kehadiran Elian seperti musim semi yang datang setelah musim dingin yang panjang dan menyakitkan. Ia tidak pernah memaksa Maya untuk melupakan masa lalunya, melainkan membantunya untuk berdamai dengan luka tersebut. Elian sering membawakan bunga matahari kecil untuk Maya. Katanya karena bunga itu selalu mencari cahaya, bahkan di hari yang mendung. Mereka menghabiskan waktu dengan berjalan kaki menyusuri gang-gang tua di Jakarta, memotret detail-detail kecil yang sering terlewatkan oleh orang lain, atau sekadar duduk diam di perpustakaan kota sambil membaca buku masing-masing. Bersama Elian, Maya belajar bahwa kebahagiaan tidak harus datang dari ledakan kembang api yang megah, melainkan dari ketenangan segelas teh di sore hari, dan percakapan jujur di bawah lampu jalan. Namun, perjalanan pemulihan Maya tidak selalu mulus. Ada saat-saat di mana bayang-bayang Aris kembali menghantuinya. Suatu malam, ia melihat foto Aris bersama wanita lain di media sosial. Tampak sangat bahagia, seolah 7 tahun yang mereka lalui tidak pernah berarti apa-apa. Maya kembali jatuh ke dalam lubang keputusasaan. Ia mengunci diri di kamar, menangis hingga tertidur di lantai yang dingin. Ia merasa bodoh karena sempat berpikir bahwa ia bisa sembuh. Ia merasa bahwa dirinya rusak secara permanen. Keesokan harinya, ketika Elian datang menjemputnya untuk pergi ke pameran seni, Maya menolak keluar. Ia berteriak dari balik pintu, menyuruh Elian pergi dan mengatakan bahwa ia tidak butuh dikasihani. Elian tidak pergi. Ia duduk di depan pintu apartemen Maya selama berjam-jam. Ia tidak mengetuk lagi, tidak juga berteriak balik. Ia hanya duduk di sana, bersandar pada dinding lorong yang sunyi. Setelah beberapa lama, ia mulai berbicara dengan suara tenang yang bisa didengar Maya dari dalam. Ia bercerita tentang masa lalunya yang kelam, tentang bagaimana ia pernah kehilangan tunangannya dalam sebuah kecelakaan tragis tepat sebulan sebelum pernikahan mereka. Elian bercerita tentang kemarahannya pada Tuhan, pada dunia, dan pada dirinya sendiri. "Aku pernah berada di posisimu, Maya. Aku pernah merasa bahwa duniaku sudah berakhir. Tapi aku belajar bahwa luka itu seperti bekas jahitan. Ia akan selalu ada di sana untuk mengingatkan kita betapa kuatnya kita karena telah bertahan melewati rasa sakit itu." Mendengar pengakuan jujur Elian, tangis Maya pecah lagi. Namun kali ini bukan karena amarah, melainkan karena rasa lega.
Ia membuka pintu dan mendapati Elian masih di sana, menatapnya dengan mata yang penuh empati dan kasih sayang. Sejak saat itu, hubungan mereka berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Maya mulai membuka hatinya sepenuhnya. Ia menyadari bahwa Elian bukan sekedar pelarian dari rasa sakitnya, melainkan seseorang yang benar-benar ia cintai karena kualitas jiwanya. Elian mencintai Maya bukan meskipun ia hancur, melainkan karena ia melihat keindahan dalam setiap retakan di hati Maya. Bagi Elian, Maya adalah karya seni yang paling berharga, sebuah lukisan yang penuh dengan tekstur dan kedalaman emosi. Mereka mulai merencanakan masa depan bersama, namun kali ini Maya tidak merasa takut. Ia tahu bahwa hidup tidak selalu memberikan apa yang kita inginkan, tapi hidup selalu memberikan apa yang kita butuhkan jika kita mau membuka mata. Setahun setelah pertemuan pertama mereka di kedai kopi, Maya berdiri di depan sebuah galeri seni miliknya sendiri. Galeri itu ia beri nama Renjana, yang berarti rasa hati yang kuat. Di dinding utama, terpajang sebuah lukisan besar yang ia selesaikan bersama Elian. Lukisan itu menggambarkan sebuah padang rumput yang luas setelah hujan, dengan pelangi tipis yang membentang di langit. Di sudut galeri, Elian berdiri dengan bangga, memandang Maya dengan binar mata yang sama seperti saat pertama kali mereka bertemu. Aris dan masa lalu yang pahit, kini hanyalah sebuah catatan kaki dalam buku kehidupannya yang panjang. Maya menyadari bahwa jika hatinya tidak pernah hancur, ia mungkin tidak akan pernah bertemu dengan Elian. Ia tidak akan pernah belajar tentang kekuatan sejati, tentang pengampunan, dan tentang bagaimana mencintai diri sendiri sebelum mencintai orang lain. Malam itu, setelah galeri ditutup, mereka berjalan berdua di bawah langit malam yang bertabur bintang. Udara malam terasa sejuk, namun tangan Elian yang menggenggam erat tangan Maya memberikan kehangatan yang menjalar hingga ke seluruh tubuhnya. Mereka berhenti di sebuah jembatan kecil yang menghadap ke sungai yang tenang. Cahaya lampu kota terpantul di permukaan air, menciptakan pemandangan yang magis. Elian mengeluarkan sebuah kotak kecil dari saku sweaternya. Di dalamnya terdapat sebuah cincin perak sederhana dengan hiasan batu safir biru yang indah. Maya, kamu adalah cahaya yang aku temukan di tengah kegelapan. Maukah kamu terus melukis masa depan bersamaku, dalam suka maupun duka, dalam tawa maupun air mata? Tanya Elian dengan nada suara yang bergetar karena emosi. Air mata bahagia mengalir di pipi Maya. Ia tidak lagi melihat air mata sebagai simbol kelemahan, melainkan sebagai ungkapan syukur yang mendalam. Ia mengangguk pelan, membiarkan Elian menyematkan cincin itu di jarinya. Ya, Elian, aku mau. Karena bersamamu, aku belajar bahwa segalanya bisa berubah menjadi indah, bahkan dari reruntuhan yang paling hancur sekalipun. Mereka berpelukan di bawah naungan langit malam, dikelilingi oleh sunyinya kota yang seolah ikut merayakan kemenangan cinta mereka. Kisah Maya bukan lagi tentang seorang wanita yang hatinya hancur, melainkan tentang seorang wanita yang berhasil bangkit dan menemukan kebahagiaan yang jauh lebih sejati. Ia datang saat hatinya hancur, dan memang benar, setelah itu segalanya berubah menjadi lebih berwarna, lebih bermakna, dan lebih abadi. Setiap detail dari perjalanan mereka menjadi pelajaran berharga bagi siapapun yang mendengarnya. Tentang bagaimana kesabaran bisa menyembuhkan luka yang paling dalam. Tentang bagaimana kejujuran bisa meruntuhkan tembok ego yang paling tinggi. Maya kini sering membagikan kisahnya kepada orang-orang yang juga sedang mengalami patah hati, meyakinkan mereka bahwa badai pasti berlalu dan matahari akan selalu terbit kembali. Hidupnya kini penuh dengan aktivitas yang bermanfaat. Ia mengajar kelas melukis untuk anak-anak panti asuhan, menunjukkan kepada mereka bahwa warna-warna ceria bisa diciptakan dari palet apapun. Elian selalu setia mendampingi, menjadi pilar pendukung yang tak tergoyahkan. Kisah cinta mereka menjadi bukti nyata bahwa takdir memiliki cara yang misterius untuk mempertemukan dua jiwa yang saling membutuhkan. Terkadang, kita harus kehilangan sesuatu yang kita anggap berharga, hanya agar tangan kita kosong dan siap menerima sesuatu yang jauh lebih besar. Maya memandang cincin di jarinya, tersenyum kecil saat mengingat betapa jauh ia telah melangkah.
Dari seorang wanita yang hampir menyerah pada hidup, menjadi seorang wanita yang penuh dengan semangat dan harapan. Kehancuran hatinya di masa lalu kini dipandangnya sebagai sebuah berkah yang terselubung. Sebuah jalan terjal yang harus ia lalui untuk sampai ke puncak kebahagiaan yang ia nikmati saat ini. Di kedai kopi Aksara dan Rasa, tempat segalanya dimulai, kini terpasang sebuah bingkai kecil berisi foto sketsa wajah Maya yang dibuat oleh Elian pada hari itu. Di bawahnya tertulis sebuah kutipan singkat, "Jangan takut pada kehancuran, karena di sanalah cahaya mulai masuk." Kedai itu tetap menjadi tempat favorit mereka, tempat di mana mereka merayakan setiap pencapaian kecil dan saling menguatkan saat tantangan hidup datang menyapa. Namun kini, mereka tidak lagi datang sebagai dua orang asing yang membawa kesedihan masing-masing, melainkan sebagai sepasang kekasih yang membawa kehangatan bagi siapapun di sekitar mereka. Waktu terus berjalan, namun cinta mereka tetap tumbuh subur, seperti pohon yang akarnya menghujam dalam ke bumi. Mereka belajar bahwa hubungan yang kuat bukan berarti tanpa konflik, melainkan tentang bagaimana mereka saling merangkul di tengah badai. Setiap kali Maya merasa ragu, Elian akan selalu ada untuk menggenggam tangannya dan berkata, "Kita akan melaluinya bersama." Dan setiap kali Elian merasa lelah dengan beban pekerjaannya, Maya akan menjadi tempatnya bersandar, memberikan ketenangan yang hanya bisa diberikan oleh seseorang yang telah benar-benar memahami arti kehilangan. Pada akhirnya, kisah ini bukan hanya tentang pertemuan dua insan, tapi tentang transformasi jiwa yang luar biasa. Tentang bagaimana sebuah hati yang hancur bisa menjadi lebih kuat dan lebih indah setelah diperbaiki dengan cinta dan kesabaran. Maya menatap masa depannya dengan kepala tegak, tahu bahwa apapun yang terjadi nanti, ia tidak akan pernah sendirian lagi. Ia telah menemukan pelabuhannya, ia telah menemukan warnanya, dan ia telah menemukan dirinya yang baru di dalam dekapan pria yang datang saat hatinya hancur dan mengubah segalanya menjadi luar biasa. Dunia yang dulunya terasa sempit dan menyesakan, kini terasa begitu luas dan penuh dengan kemungkinan. Setiap pagi, Maya bangun dengan rasa syukur yang meluap-luap. Ia tidak lagi takut pada hari esok, karena ia tahu bahwa setiap tantangan adalah bagian dari lukisan besar kehidupan yang sedang ia buat bersama Elian. Mereka sering menghabiskan waktu di balkon apartemen baru mereka, menatap matahari terbenam sambil merencanakan perjalanan-perjalanan berikutnya yang ingin mereka tempuh. Kehidupan mereka adalah simfoni yang indah, terdiri dari nada-nada tinggi dan rendah yang saling melengkapi, menciptakan harmoni yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang telah melewati lembah kekelaman. Bagi Maya, Elian adalah keajaiban yang nyata. Seorang pria yang tidak hanya mencintai kecantikannya, tapi juga menghargai bekas lukanya. Seorang pria yang tidak hanya ingin berbagi kesenangan, tapi juga bersedia membagi kesedihan. Dan bagi Elian, Maya adalah sumber inspirasi yang tak pernah kering. Seorang wanita yang kekuatannya terletak pada kerentanannya dan keindahannya terletak pada ketulusan hatinya. Bersama, mereka membuktikan bahwa cinta sejati bukanlah tentang menemukan seseorang yang sempurna, melainkan tentang mencintai seseorang yang tidak sempurna dengan cara yang sempurna. Kisah mereka akan terus berlanjut, diukir dalam lembaran-lembaran waktu yang masih kosong, menunggu untuk diisi dengan tawa, petualangan, dan cinta yang tak lekang oleh waktu. Dan di setiap langkahnya, Maya akan selalu ingat bahwa saat hatinya hancur berkeping-keping, itulah saat di mana segalanya baru saja dimulai. Sebuah akhir yang pahit ternyata hanyalah prolog dari sebuah cerita yang jauh lebih indah dan bermakna. Terima kasih telah menyimak kisah menyentuh tentang perjuangan Maya dan Elian ini. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika kalian menyukai cerita ini, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya di saluran ini. Sebelum kalian pergi, kami ingin tahu, dari kota manakah kalian sedang menonton video ini? Tuliskan di kolom komentar di bawah ya.